Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu fi kitabihi Safinatun Najah au nailur raja bi syarhi Safinatin Najah ila angol faslun tabtulu sholatu bi arba'a asyrata haslatan. Alhamdulillah, kita masuk ke pasal yang menerangkan, yaitu 14 perkara yang bisa membatalkan sholat ya. Setelah berjalan di bulan Rabiul Awal, kita 1 bulan penuh ya, banyak mengenal ya, menceritakan sebagian ya daripada cerita Rasulullah SAW, dan kita memulai kembali ke masalah fikih, yaitu sampai ke pasal yang menerangkan tentang daripada apa saja yang membatalkan sholat. Tabtulus sholatu ya bi arba asyrata haslatan, yang bisa membatalkan sholat itu ada 14 perkara. Yang pertama ialah bil hadas. Orang jikalau dalam keadaan sholat maka datang kepadanya hadas kecil atau hadas besar, mungkin seperti kentut, maka akan batal daripada sholatnya ya. Bil hadas di sini yang dimaksud dengan hadas ialah hadas kecil dan hadas besar, atau neteskah ya kan, salisul baul ya, orang yang netes, yang kencingnya keluar tapi dengan tidak niat li istibahah fardis sholah. Kalau orang seperti istihadah atau seperti salisil bol itu boleh ketika dia melakukan sholat, ketika dia berniat dengan niat istibahah. Jadi digantilah niatnya dengan istibahah fardis sholah, yaitu dibolehkannya untuk melakukan sholat. Seperti orang istihadah atau yang selalu air kencingnya itu keluar, netes, itu prostat ya lah. Bil hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Dan yang kedua ialah sholat ya bisa menjadi batal jikalau apa, biukuin najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin ya, dengan terjatuhnya daripada sesuatu yang najis jikalau tidak dia cegah dengan seketika. Misalkan kejatuhan apa, misalkanlah waktu sholat ternyata kejatuhan daripada bangkai misalkan bangkai apa, bangkai cacak, nah tapi karing, tak sangkut di pahanya, langsung ditebasnya gitu, itu enggak apa-apa. Tapi jikalau ya dengan sekiranya yang terkena awaknya tadi ketika dia sholat, tapi dia mencegahnya dengan langsung, dengan tidak lama lah, jangan sampai artinya kalau najisnya tadi sempat lawas lah dengan kadar tumak ninah, dengan kadar bacaan subhanallah lah, atau jangan sampai juga najisnya tadi memberikan bekas jikalau dia basah, teh tekai kah, tapi kada karing basah tapak lalu bebangat, nah itu tambah batal daripada sholatnya. Kemudian yang ketiga ialah wan kisya fil aurat,
in lam tustar halan, terbukanya aurat ya, terbukanya aurat jikalau dia tidak langsung menutupnya. Misalkan ketika sembahyang ada angin, terbuka pahanya, maka ini kada langsung menutup, maka batal sholatnya. Apalagi misalkan dan jikalau juga misalkan sembahyang, mungkin contoh kada berselawar dalam, pas sujud rabit tapihnya, nah itu juga batal lah, karena tidak mungkin bisa menutupnya lah. Jadi kada mungkin bisa menutupnya. Artinya hati-hati di sinilah. Aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Adapun aurat perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan lah. Wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian yang keempat ialah wanutki ya, biharfen au harfin ya, mubhimin amdan ya, berbicara ya dengan apa? Dengan satu huruf atau dua huruf ya, atau satu huruf tapi dipahami. Contohnya satu huruf itu kalau tapi amdan sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal, atau tidak tahu itu kada apa-apa lah, itu kada apa-apa. Sama halnya orang puasa, mun kada tahu juga makan kan kada batal ya lah. Nah itu. Jadi binutki harfen ya, au harfain au harfin mubhimin amdan, dua huruf ya, berbicara dengan kadar panjangnya baca kadar bicaranya tadi dengan kadar dua huruf atau satu huruf tapi dipahami. Contohnya kalau misalkan kalau contohnya di sini seperti nah, dan juga satu huruf misalkan kayak gini. Misalkan kita kalau bahasa Arab itu kan ada kalaunya waqayaki ki kan artinya fi'il amar. Artinya apa? Misalkan kita mencegah orang la, misalkan itu kan dua huruf mubhin atau satu huruf lam la gitu, biar apa maksudnya satu huruf biar dipahami lah. Dengan contohnya misalkan kita ada satu orang, misalkan kita di waktu sembahyang, waktu sholat ternyata ada orang yang ingin misalkan mengambil barang kita, lalu kita berpender dengan sengaja dengan mencegah tadi dengan niat ya melarang dia, dengan kadarnya dia berbicara tadi lebih daripada satu huruf atau satu huruf dipahami, maka batal sholatnya lah, batal sholatnya. Dia memberikan isyarat tapi dengan sesuatu di luar daripada bacaan sholat, rukun sholat atau daripada sunnah sholat, sekiranya dipahami dengan kadar apa yang dia sampaikan tadi, bicaranya tadi dengan kadar dua huruf atau satu huruf dipahami. Bagaimana dengan orang yang di dalam sholat tapi satu huruf dengan niat main-main, tetap batal. Kalau niatnya dengan main-main maka batal sembahyangnya lah. Mungkin paham jelas artinya. Dia berbicara dua huruf atau satu huruf ya dengan sekiranya dipahami maka batal daripada sholatnya, atau dengan niat main-main juga batal daripada sholatnya. Kemudian dan yang tadi pertama bil hadas, dan yang kedua biukuin najasah, dan yang ketiga wan kisafil aurat ya, dan yang keempat ialah nutuk ya, berbicara satu huruf atau dua huruf dengan mubhim dipahami. Yang kelima adalah wabil mufattir lah, mufattir amdan ya, dengan sesuatu apa saja yang membatalkan puasa maka dia juga batal daripada sholatnya. Apa misalkan batalkan puasa, sisa daging saruan, ganal ditagok sengaja, nah batal juga daripada sholatnya. Sama halnya
sama halnya seperti orang yang puasa. Apa saja yang membatalkan orang itu puasa, maka dilakukannya di dalam sholat, maka batal juga sholatnya. Apa misalkan, ya contohnya tadi sisa makanan lah, sisa makanan yang ada di mulutnya, apalagi sengaja lah sedikit tapi sengaja, maka batal daripada sholatnya. Ya, kemudian yang keenam ialah wabi akli, ya, wabi akli kasir, ya, nasian lah, atau dengan memakan, ya, memakan sesuatu tapi banyak walaupun dia lupa, maka batal lah. Tadi kan misalkan dia sengaja dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, maka batal sholatnya. Ya, memakan atau melakukan sesuatu yang membatalkan daripada puasa tapi dengan sengaja, maka batal daripada sholatnya. Nah, dengan sengaja di sini yang keenam ialah dengan memakan atau memakan sesuatu, ya, tapi banyak walaupun lupa, maka batal sholatnya lah. Paham lah mungkin, banyak tapi sengaja walaupun lupa. Tapi kalau puasa kada, puasa kalau inya kada ingat, biar banyak kada batal puasanya lah. Puasa kalau inya tidak kada ingat, misalkan orang puasa nih kerasaan kada puasa, lalunya makan sepiringan habis, nah akhirnya ingat, tetap puasanya sah. Tapi kalau nya sholat kada lah, kalau sholat kada walaupun inya lupa kada ingat, jikalau banyak maka batal daripada sholatnya. Kemudian selanjutnya ialah wasalasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan, ya, dengan apa, dengan bergerak, ya, dengan bergerak, ya, 3 kali berturut-turut walaupun lupa lah, walaupun lupa maka batal daripada sholatnya. Ya, bergerak, ya, dengan gerakan 3 kali, ya, mutawaliyatin berturut-turut, ya, berlanjut walaupun lupa maka batal daripada sholatnya. Nah, contohnya keras, misalnya orang ini sholat, ya, sembahyang, ada sop di muka kosong, maka dianjurkan kita untuk menutup sop yang di muka tadi kan, yang di belakang harus maju ke muka. Pertama dia melangkah, 1, 2 dia harus diam. Agar apa? Agar tidak dikatakan dalam langkahnya tadi 3 lebih daripada 3 gerakan mutawaliyatin dengan berturut-turut. Karena apa? Karena dengan melangkah 1 langkah, 2 langkah, maka cuma 2 langkahnya, kada sampai 3 langkah mutawaliyatin berturut-turut lah. Kalau inya 3 langkah, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, nah batal sholatnya. Maksudnya mutawaliyatin ini berlanjut, ya, berturut-turut. Jadi habis melangkah 1, kedua maka dia diam setumat, supaya apa? Tidak masuk dalam kategori 3 kali mutawaliyatin. Jadi cuma 2 kali kan tadi, berdiam sesaat kemudian melangkah lagi 1, 2. Nah, agar apa? Agar kada membatalkan sholatnya lah, agar kada membatalkan sholatnya. Contoh lagi apa, misalkan begaru, nah gatal, nah begaru, ya, 1, 2, 3 itu juga batal lah, kecuali dengan anggota sesuatu yang bergerak 3 kali lebih, ya, tapi yang khafif seperti jari itu kada apa-apa, atau bibir, ya, bibir itu kada apa-apa, itu kada membatalkan daripada puasa, tidak membatalkan sholat. Contohnya gimana? Kalau kita gatal lah, kita gatal, ada suatu gatal, maka kita begarunya kayak apa? Cukup tempelkan tangan kita ke sini lalu kita, nah gitu lah. Jadi biar kada membatalkan daripada sholat kita. Kemudian bagaimana, ya, dan juga dikatakan kalau orang tapi dengan niat main-main, 1 gerakan tapi dengan niat begaya, apakah batal sholatnya atau kada? Tetap batal. Kada, karena niatnya tadi begaya dengan main-main, walaupun 1 gerakan, maka batal daripada sholatnya lah, ya. Bergerak 3 kali dengan berturut-turut, ya, dengan berturut-turut maka batal sholatnya. Contohnya yang kayak tadi seperti melangkah lah, kecuali anggota daripada badannya yang khafif, yang ringan.
jari, kelopak mata, ya, bibir, itu kada apa-apa lah, itu kada apa-apa. Kemudian yang selanjutnya ialah apa? Al-wasbah al-fahisyah, ya, meloncat dengan sekiranya yang sangat parah. Maksudnya bagaimana? Dikatakan orang yang al-wasbah, yaitu fahisyah, itu yang dimaksud dengan wasbah fahisyah ialah anna sholata tabtulu aidan bil wasbati hiyallati fiha, ya, inhana ubikulli badan wala takunu illa fahisyat, yang sekiranya kalau misalnya menunjukkan sekiranya dia hendak melompat tadi menundukkan seluruh anggota badannya, lalu atau nak mengisi sop yang kosong di muka kada melangkah tapi beluncat dagup jana, sekiranya anggota tubuhnya tadi ikut semuaan, maka batal daripada sholatnya lah. Dan wadurbati al-mufritah, atau ya memukul yang sangat keras. Kalaunya lelakian kan, kalau ada orang sembahyang, orang tadi sholat, setelah ketika imamnya salah maka hendaknya menegur dengan subhanallah. Kalau bebinian memang kayak apa? Cukup dengan menapak. Tapi kalau menapaknya gencang-gencang, cukup just batal sembahyang nang menagurnya. Imamnya kada batal, nang salah. Mungkin biar paham, ya, biar paham daripada imamnya tadi inya ditegur salah, tetap yang menegur juga batal. Atau menapak nyamuk gancang, cukup, ya, tetap batal daripada sembahyangnya. Hati-hati kita menapak nyamuk lah, karena bangkai itu semuanya najis. Kita kadang-kadang sembahyang, ya, ada nyamuk kita tapak takut mati, nah batal sembahyang kita karena nyamuk itu najis, ya, karena nyamuk itu najis lah. Kaidahnya gini aja, yang bangkai yang tidak najis itu cuma dua, jarot lawan samak, belalang lawan iwak. Nang lainnya bang tetap najis lah. Makanya kita menapak nyamuk, mati nyamuk di awak kita, batal sembahyang kita. Diceritakan Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ya, abahnya Al Habib Salim itu, beliau dapat gelar Syekhul Islam, ya, ada 13.000 mufti yang keluar dari tangan beliau. Itu dikatakan ketika, ya, beliau itu biasa sholat pakai imamah kan, imamah. Pas beliau waktu membuka imamahnya ternyata ada nyamuk mati di dalam imamah sidin. Akhirnya apa? Sidin mengkodok daripada semua sholat sidin, yang mana selama sidin mengira, artinya selama daripada kemungkinan berapa hari nyamuk yang ada di dalam imamah sidin. Jadi hati-hati juga kita lah, kita menapak nyamuk atau memati samud itu hati-hati juga lah, hati-hatilah kita jaga juga, karena itu membatalkan daripada sholat, ya, kecuali samak dan jarat lah. Tapi kaidahnya gini, setiap lah, bagaimana dengan bulu kucing? Nah, bulu kucing di sejadah, nah maka itu juga najis. Setiap lah anggota, setiap yang mana binatang itu walaupun hidup, ya, binatang itu dikategorikan jikalau dia menjadi bangkai najis, maka bagian daripada tubuhnya dihukumi bangkainya. Misalkan kucing, kita bingung kucing di rumah, nah bingung kucing, lalu di sejadah, ya kan, banyak bulunya, maka dihukumi seperti bangkai kucing, ya, dihukumi seperti bangkai kucing. Makanya dulu abah guru ada pengajian, hati-hati kucing di sini, bulu kucing najis di sini rancaklah. Nah, artinya bukan berarti memang kucing ini bagus dipelihara lah, apalagi dipelihara, karena kucing ini biasanya kalau dipelihara dikasih makan sama tuan rumahnya, itu kucing itu biasanya mendoakan, ya, mendoakan kepada sahibul bait lah yang memeliharanya. Tapi kita harus jaga juga, amunnya pacangan mudarat tak kami najis najis sejadah, jangan juga, harus kita jaga juga lah. Artinya memang Nabi senang kepada kucing lah, tapi kita jaga juga lah, ingun binatang-binatang yang sekiranya setiap anggota, apa saja di anggota tubuh binatang tersebut yang lepas, maka dihukumi bangkai lain. Misalnya kita sembahyang tabawa sisik iwak, nah itu kada najis karena bangkainya suci lah. Atau terbawa daripada batis bilalang atau bawa sembahyang, maka kada batal daripada sembahyang karena dihukumi kada najis. Kemudian selanjutnya ialah waziyadah ruknin fi'lin amdan, menambah rukun fi'li dengan sengaja lah. Sembahyang sudah 4 rakaat, kerasaan balom. Nah, kerasaan balom lalunya rasa 3, misalnya dia sembahyang
seharusnya dia 4 rakaat, tapi dia mengira kurang, oh berarti aku 3 rakaatnya, lalunya berdiri kan menambah rakaat tadi, tapi pas berdiri ingat, oh ini 4 rakaat, nya tarusakan serakaat tadi, maka tetap batal sembahyang, maka harus kembali duduk. Karena apa? Berarti menambah rukun di dalam sholat lah. Jadi dengan menambah rukun ya, dengan menambah rukun dengan sengaja, maka hukumnya batal. Ya, bagaimana ketika kita sembahyang rasa kita ini 3 kah 4 kah, 3 kah 4 kah, ya kan? Kalau kita, maka di sini hendaknya bana alal agol, maka hendaknya kita menghukumi apa yang kita lakukan tadi, kita hukumi kurang. Itulah kita hukumi kurang lah, 3 kah 4 kah, 3 kah 4, maka kita hendaknya kita menghukumi yang lebih sedikit, maka kita tambah. Tapi kalau kita yakin ketika kita berdiri kita tadi sudah 4, maka wajib turun lah, sama halnya dengan kita berwudu, aku tadi berwudu kah kadakah, batal kah kadakah. Nah kayak apa kadang, nah kalau kita misalkan kita habis asar berwudu, sembahyang asar kan berwudu, habis sembahyang asar kita berwudu, lalu kita hendak menyambung ke maghrib, batalkah kadakah, maka menghukuminya kayak apa? Menghukuminya bana alal awal, hukumi dengan asalnya berarti kita berwudu kan tadi, maka dihukumi kita tetap berwudu, tapi tajdid wudu, memperbaharui wudu itu sunnah, berwudu lagi sunnah. Nah, bana alal awal, ambillah hukum di awal. Misalkan kita nih maghrib ya kan, habis asar kita ada misalkan bakamih ya, kemudian lalu kita ingat kita bakamih tadi, oh aku habis bakamih berarti kada wudu lagi kan, kemudian kita nak sembahyang maghrib, aku tadi wudu kah kadakah, maka di sini ambil kada wudu karena kita sudah batal pertamanya tadi, mungkin pahamlah. Atau gini aja, kita nak sembahyang maghrib ke musola, aku adakah wudu kadakah, karena kita awalnya kada wudu maka hukumi awalnya. Tapi kalau sembahyang tadi bana ala lagol, hukumi daripada yang sedikitnya. Mungkin pahamlah. Sesuatu lah kalau kita kada ingat ya di dalam di luar sholat apa saja, maka diambil hukumi daripada awalnya. Apa hukumnya awalnya? Kita wudu, ambil hukum wudu. Misalkan kita yakin kita sembahyang asar tadi kita kada batal wudu, hukumi wudu karena kita kada batal. Lain halnya awalnya kita kada wudu, habis mandi, habis ini lalu nak sembahyang maghrib, aku tadi habis mandi tadi aku kada wudu nih, tapi wudu kah ada kadakah, nah maka hukumi awal lah. Sebab kita habis mandi tadi kita hukumi tetap kita kada wudu. Mungkin paham jalan artinya yang disampaikan sini lah. Kemudian selanjutnya ialah apa? Tagaddam ala imamihi bi ruknin fi'lin, mendahului imam ya, mendahului imam dengan 2 rukun fi'lin ya, 2 rukun fi'lin ya. Contohnya kayak apa ya? Anna sholata tabtulu aidon ya, bisa bikil musalli al makmum imamuhu bi ruknin fi'lin ya. Maka di sini dikatakan sesungguhnya sholat itu akan menjadi batal dengan mendahuluinya orang yang sholat tadi ya, seorang makmum akan imamnya itu dengan 2 rukun fi'lin, walau ghairi tawilin, walaupun yang didahulunya tadi bukan rukun tawil, seperti ruku, iktidal ya kan, itu bukan rukun tawil. Rukun tawil itu seperti berdiri ya kan. Kemudian apa? Wa yatakhallu fihi anhu ya bihima bi ghairi udrin ya, tanpa ada uzur. Misalkan imam ini masih bismillah, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, imam masih baca surah bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Kita ruku iktidal, itu kita ruku kan, ketika kita ruku iktidal maka batal sembahyang kita. Karena apa? Mendahului daripada imam dengan 2 rukun fi'lin, walaupun maka hendak atau mendahului, maksudnya mendahului kan, atau orang tadi ya takhallub lah, ketinggalan 2 rukun uzrin, imamnya sudah ruku, habis ruku iktidal kita masih berdiri, maka batal sholat kita lah. Karena menyalahi, selain halnya orang tua yang uzur, mungkin karena uyuh sakit ya, itu karena apa, itu dimaafkan lah, orang tua yang uzur itu dimaafkan.
Kalau kita ya orang muda ini keredanang uzurnya maka kalau boleh mendahului imam ya. Hati-hati apalagi di dalam apa? Di dalam sujud lah. Kalau bisa dalam sujud jangan sekali-kali kita mendahului daripada imam. Riwayat orang yang mendahului imam mengangkat daripada sujudnya, Allah akan merubah daripada wajahnya itu dengan himar, seperti wajahnya daripada keledai. Dan selanjutnya ialah wa niat qot'is shalah, niat memotong sholat lah. Niat memotong sholat, misalkan kita sembahyang niat memotong sholat, wah aku pagat aja gini sembahyangku, mah juga batal lah niat memotong sholat. Atau ta'liqi qot'iha bisyai'in, atau seperti menggantungkan kepada sesuatu dengan niat membatalkan sholat ya, seperti yang kemarin yang saya sampaikan, seperti sebelumnya, seperti niat ketika dia sembahyang ternyata dalam hatinya jikalau hujan turun aku mau batal nah sembahyangku, karena apa? Tapasanku basah, nah juga batal sembahyangnya. Menggantungkan dengan sesuatu niatnya, misalnya apalagi misalnya kalau datang si fulan maka aku batalkan sembahyangku lah. Atau menjarang banyu juga di rumah, menjarang banyu bila menggurak aku mau batal dan maka itu kada boleh batal daripada sholatnya. Kemudian atau yang ke-14 at-taraddudi fi qot'iha ya, dia ragu di dalam memotongnya untuk memagatkan daripada sholatnya. Misalkan kayak apa? Taraddudi fi qot'iha, aku ini bebatalkah kadakah, misalnya gitu. Nah misalkan apa contohnya, bingung nih waktu sembahyang hari gerimis, aku batalkankah sembahyangku kadakah, nah itu juga termasuk membatalkan daripada sholat lah. Taraddud ya, taraddud ini ragu di dalam membatalkan sholat, maka hukumnya termasuk daripada perkara yang membatalkan sholat lah. Jadi di sini memang sengaja ulun ulangi, ulun sampaikan perkara yang membatalkan daripada sholat lah. Untuk apa? Biar lebih kita menempel, dan insya Allah minggu depan kita membahas tentang apa saja yang berkaitan dengan sholat berjamaah dengan imam dan makmum ya kan. Kemudian bagaimana cara niat seorang makmum ya, dan niatnya imam kapan saja dia wajib dengan niat imaman ya. Maka insya Allah minggu depan kita baca lagi lah, karena malam ini kita ada saruan, mungkin makanya setumat aja lah. Nah lah, wallahu a'lam lah, karena ada saruan kita malam ini habis isya di wadah almarhum Muhib lah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi anna naqtarabna wa anna asrabna ala ladha asrabna fatub alaina taubah tagsilu kulla khawbah wastur lana al-awrati wa amini rohati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walahli wal ihwani wasairi khillani wa kulli dhi mahabbah ajiratin ashabah wal muslimina ajma'a mina rabbi asma' fadlan wa judamanna labiktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli sallallahu wasallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadatasi sahbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi wa sallallahu ala sidina Muhammad nabil umi wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.